Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemilik mobil, perawatan terhadap kendaraan perlu diperhatikan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Salah satu bagian yang perlu diperhatikan untuk perawatan yakni bagian kaki-kaki mobil. Secara garis besar, ada dua jenis perawatan yang lazim dilakukan pemilik mobil supaya jalan kendaraannya aman dan nyaman. Keduanya berhubungan dengan stabilitas mobil saat berjalan. Sporing dan balancing merupakan salah satu perawatan kaki-kaki mobil ya agar lebih nyaman untuk dikemudikan. Selain itu, sporing dan balancing juga diperlukan agar handling mobil terjaga. Ternyata masih banyak orang yang belum paham mengenai perbedaan sporing dan balancing. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda meskipun fungsinya sama-sama untuk menstabilkan roda dan kaki mobil. Ada bedanya sporing sama balancing. Sporing itu proses pelurusan kembali ke kedudukan roda mobil seperti awal, sedangkan balancing menyeimbangkan keempat roda agar putarannya menjadi seimbang. Ada beberapa indikasi yang dapat dirasakan oleh pengemudi jika mobil sudah mulai harus dilakukan sporing atau balancing. Tanda tersebut bisa dirasakan pada saat mobil dibawa jalan atau dikendarai. Kalau balancing itu tandanya ada getaran di ban. Itu biasanya berasa kalau mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Pada saat mobil melaju di atas kecepatan 80 km per jam bisa dirasakan setir bergetar, maka perlu dilakukan balancing. Sementara untuk sporing, beda lagi ciri yang akan dirasakan oleh pengemudi. Sporing dilakukan ketika ban tidak lagi lurus meskipun setir telah lurus. Ban bisa berbelok ke kanan atau ke kiri sendiri tanpa dibelokkan. Kalau sporing tandanya pada saat mobil posisi setir lurus kemudian lepas setir, mobil bisa berbelok sendiri ke kanan atau ke kiri. Nah, itu saatnya mobil harus disporing. Sporing dan balancing juga harus dilakukan oleh pemilik mobil sebagai salah satu perawatan terhadap mobil. Idealnya proses balancing sebaiknya dilakukan setiap 10.000 km sekali atau setiap 6 bulan sekali. Sedangkan untuk melakukan sporing sebaiknya dilakukan sporing ketika ada keluhan tentang sporing pada mobil. Segera lakukan sporing agar kondisi mobil tetap prima sehingga keamanan pengemudi dan penumpang lebih terjaga. Pada umumnya mobil sekarang sudah mengadopsi sistem kemudi power steering. Gejala gangguan pada sistem setir ini beraneka ragam dan biasanya disebabkan oleh beberapa sebab. Salah satunya, kemudi terasa berat akibat kendornya tali kipas dan juga mungkin oleh kurangnya power steering. Getaran kuat pada kemudi akibat lemahnya sistem suspensi depan. Getaran ini juga disebabkan oleh longgarnya batang penyambung rod pada sistem kemudi. Pengguna ban sejenis radial yang terlalu besar dan tekanan angin yang berbeda untuk ban akan mengganggu kinerja setir. Penyetelan bagian shaft yang tidak tepat atau penyetelan rak pada model rak dan pinion terlalu kendor bisa membuat gerak beban setir berlebihan. Gangguan pada setir akan sangat kita rasakan pada saat mobil berada pada kecepatan tinggi. Maka pengetesan sporing dan balancing perlu dilakukan pada saat mobil melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam, di mana gejala limbung itu bisa dirasakan. 9 tanda-tanda mobil harus melakukan sporing. 1. Permukaan ban sudah tidak rata, bisa di salah satu atau keduanya. 2. Jika ada aus pada salah satu ban mobil, setirnya miring, contohnya ada benjolan pada ban, ini berarti ada masalah pada sistem suspensi di ban mobil. 3. Saat diparkir, walau itu parkir di tempat datar dan lurus, tapi rodanya ada yang miring,
4. Ban bagian belakang tidak sejajar lurus dengan bagian belakang. Cara mengetahuinya dengan melihatnya dari belakang dengan mengambil jarak beberapa meter. 5. Amati ban mobil belakang apakah bergeser dan tidak presisi dari tempatnya sesemula. 6. Saat mengendarai mobil jika terasa arah setir condong ke salah satu sisi, maka ini tandanya perlu di-sporing, berarti ban tidak dalam posisi yang semestinya. 7. Jika saat menyetir setir terasa lebih berat dan susah dikendalikan. 8. Ketika melewati jalan yang bagus dan tanpa halangan kemudian kamu berbelok namun terasa miring dan tidak wajar. 9. Pada saat berkendara terasa getaran yang mengganggu kestabilan mobil. Selain sporing, kamu harus melakukan balancing mobil sebagai akhir dari rangkaian proses sporing dan balancing. Terdapat beberapa kondisi kendaraan yang menandai perlunya melakukan proses balancing pada mobil. Berikut kondisi yang mengharuskan mobil harus dilakukan proses balancing. 1. Getaran di lingkar kemudi. 2. Laju mobil mengarah ke kiri atau ke kanan. 3. Kemudi atau setir terasa berat. 4. Mobil terasa miring dan ban seolah sempit. Manfaat balancing mobil. 1. Efisiensi bahan bakar. 2. Mengurangi biaya perbaikan mobil. 3. Berkendara menjadi lebih mulus. 4. Meningkatkan keselamatan dalam berkendara. 5. Memperpanjang umur ban dan kendaraan. Itulah manfaat sporing dan balancing mobil yang mungkin belum banyak diketahui oleh para pengemudi mobil. Balancing memang proses perawatan mobil yang penting untuk dilakukan. Alasannya adalah karena mobil yang sudah lama digunakan kemungkinan besar memiliki kondisi ban yang tidak rata. Jika sudah begini, jalannya mobil menjadi tidak karuan juga, dan akhirnya mesin mobil terpaksa bekerja lebih keras untuk menjalankan mobil. Jika ini terjadi, kemungkinan bagian-bagian lain dari mobil juga akan mengalami kerusakan yang akhirnya akan membahayakan si pengemudi itu sendiri.